Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nova Rahmati, mahasiswa Teknologi Undip 2019. Pada video kali ini aku ingin membahas tentang uji hedonik, di mana kita akan menilai tingkat kesukaanku terhadap produk-produk di bawah ini. Di mana produk-produk ini ada beberapa dari kategori rasa, di mana kita akan dari kategori rasa pahit. Di sini kita akan menilai dari kopi kapal api, luwak, dan Nescafe. Kemudian dari kategori rasa manis itu ada teh. Di sini ada teh botol, teh kotak, sama fresh tea. Di mana teh kotak sama fresh tea-nya ini varian rasa melati. Kemudian dari snack kategori rasa umami ini ada snack dari Potabi, light, dan taro. Ini kita menggunakan varian rasa rumput laut. Kemudian dari kategori rasa asin kita menggunakan produk keju. Di sini ada dari Mac, Kraft, dan Procis. Dan terakhir itu dari kategori rasa asam itu kita menggunakan perasan jeruk limau, nipis, dan lemon. Nah, untuk selanjutnya kita simak dulu gimana sih cara aku untuk menilai tingkat kesukaanku terhadap produk-produk di bawah ini. Oke, untuk yang pertama kita akan uji hedonik dari kategori rasa pahit, yaitu dengan produk kopi. Nah, masing-masing merek ini udah aku kasih kode dengan 3 digit angka acak. Untuk yang pertama itu dengan kode 347, kemudian yang kedua ada 358, dan yang ketiga ada 369. Nah, sekarang aku ingin nilai tingkat kesukaanku kepada 3 produk ini dari warna, aroma, rasa, serta secara keseluruhan. Oke, ikutin ya. Untuk warna dan aroma, aku sangat suka pada produk kopi luwak karena memiliki warna hitam yang pekat serta aroma kopi yang sangat strong. Untuk rasa sendiri, aku agak suka pada 358 atau luwak karena rasa pahit itu masih diterima oleh mulutku. Secara keseluruhan, aku cukup suka pada 358 atau kopi luwak. Rasa pahit pada kopi ini disebabkan karena adanya komponen kimia dalam kopi, yaitu adanya asam klorogenat yang merupakan asam terdekomposisi secara bertahap seiring dengan pembentukan aroma volatil dan senyawa polimer. Selain itu, rasa pahit pada kopi ini juga disebabkan karena adanya kandungan kafein dalam kopi bubuk. Rasa pahit ini muncul karena adanya reaksi senyawa kimia pada saat proses penyangrai biji kopi, di mana reaksi ini akan mengubah asam klorogenat menjadi chlorogenic acid lactone, di mana akhirnya menghasilkan senyawa dinamakan penilin, dan senyawa inilah yang akan bertanggung jawab terhadap rasa pahit pada kopi. Selain itu, semakin kecil ukuran dari bubuk kopinya, maka semakin pahit kopi yang dihasilkan karena semakin banyak aroma cita rasa yang terekstrak ketika kopi itu diseduh dalam air panas. Selain itu juga, ketika ukuran dari bubuk kopi ini semakin kecil, maka luas permukaannya akan semakin besar dan pembentukan aroma cita rasa akan semakin lebih cepat ketika dia dilarutkan dalam air panas. Warna hitam pada kopi pahit ini disebabkan karena pada proses pembuatan biji kopi ini dilakukan proses penyangrai atau penggorengan tanpa menggunakan minyak, yang akhirnya menghasilkan biji kopi dari warna kekuningan hingga kecoklatan. Lebih khususnya pada kopi ini mengandung senyawa tanin yang akan membantu terbentuknya warna coklat pada kopi. Selain itu, pada kopi bubuk sendiri, warna coklatnya sangat ditentukan oleh reaksi Maillard, yaitu reaksi yang terjadi antara asam-asam amino atau protein dengan sejumlah gula. Aroma khas pada kopi ini akan terbentuk pada saat proses penyangraian dan akan muncul ketika kopi ini diseduh. Nah, proses penyangraian ini menghasilkan senyawa-senyawa yang tadinya bersifat non-volatil, kemudian jadi bersifat volatil, yaitu ada pirazin, tiazol, dan sulfur. Nah, kemudian munculnya aroma khas kopi ini pada saat proses penyeduhan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu suhu penyeduhan, dan yang kedua itu perbandingan antara air dan bubuk kopinya. Kekentalan pada seduhan kopi ini disebabkan karena pada lipid biji kopi itu mengandung triacylglycerol, tocopherol, sterol, dan beberapa senyawa terpenoid. Selain itu, kekentalan dari kopi ini juga menggambarkan banyaknya protein dan serat yang terlarut pada kopi. Semakin kental kopi yang dihasilkan biasanya akan lebih disukai oleh konsumen, karena biasanya dengan kentalnya kopi ini cita rasa yang dihasilkan akan semakin kuat. Nah, kemudian yang kedua, aku ingin uji tingkat kesukaanku pada produk kategori rasa asin, yaitu keju. Nah, masing-masing udah aku kasih kode, yaitu yang pertama ada 174, kedua ada 184, dan 194. Nah, aku mau uji tingkat kesukaanku pada atribut sensori warna, aroma, rasa, dan tekstur serta secara keseluruhan. Untuk warna aroma rasa, aku sangat suka pada produk keju Procis, di mana dia warnanya sangat menarik, putih kekuningan, aroma kejunya sangat keluar, rasa asinnya juga tidak terlalu asin di tengah-tengah. Untuk overall, aku sangat suka pada keju Procis, cukup suka pada keju Kraft, dan agak suka pada keju Mac. Rasa khas pada keju ini berasal dari komponen-komponen yang ada di dalam bahan bakunya, yaitu susu, di mana susu ini mengandung laktosa, kemudian ada lemak dan protein yang akan membantu untuk membentuk cita rasa khas pada keju.
Untuk rasa manis sendiri itu berasal dari laktosa, kemudian ada rasa khasnya itu asin dibentuk oleh klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Warna khas pada keju yaitu putih hingga putih kekuningan itu berasal dari bahan bakunya yaitu susu segar. Nah, susu segar ini mengandung riboflavin dan karoten yang akan membentuk warna khas pada keju. Selain itu, warna putih pada susu itu disebabkan karena adanya penyebaran butiran-butiran kolen lemak, kalsium kaseinat, dan kalsium fosfat. Keju ini juga memiliki aroma yang sangat khas, yaitu ada aroma susunya. Yang jelas, udah pasti banget kalau aroma ini juga berasal dari bahan bakunya yaitu susu segar. Hal ini karena susu ini mengandung enzim lipoprotein lipase secara alami, di mana enzim ini akan menghidrolisis trigliserid sehingga terbentuk senyawa free fatty acid. Nah, free fatty acid ini berkontribusi terhadap aroma keju. Selain itu, keju yang aku uji ini juga memiliki tekstur dari yang sangat lembut hingga lembut. Nah, kenapa sih masih ada keju yang kurang lembut atau bahkan dia lembek? Nah, ini disebabkan karena penggumpalan kurd pada keju ini kurang sempurna. Ini dapat terjadi karena mungkin penambahan asamnya ini kurang atau bahkan berlebihan. Pembentukan tekstur yang lembut pada keju ini juga dipengaruhi oleh kandungan lemaknya, di mana semakin tinggi kadar lemaknya, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut. Dan sebaliknya, jika kadar lemaknya rendah, maka kejunya itu akan semakin keras dan pucat. Oke, yang ketiga aku akan uji tingkat kesukaan aku pada produk kategori rasa manis, yaitu dengan sampel teh. Di mana di sini masing-masing udah aku beri kode. Yang pertama ada 473, 474, dan yang terakhir itu ada 475. Di sini aku akan nilai tingkat kesukaanku pada ketiga produk teh ini berdasarkan warna, aroma, kekentalan, rasa, serta secara overall atau keseluruhan. Untuk warna aroma rasa, skor paling tinggi itu pada teh kotak melati, di mana dia punya warna yang sangat menarik, yaitu tidak terlalu gelap, kemudian aromanya juga smooth sekali, aroma melatinya itu tidak terlalu strong, kemudian rasa manisnya juga sangat smooth, balance antara rasa manis tehnya, rasa manis melatinya, terus juga makanya secara overall aku itu sangat suka pada produk teh kotak melati. Rasa yang muncul pada ketiga tehku ini yaitu mulai dari rasa pahit sedikit manis hingga manis disertai dengan aroma atau rasa melati. Nah, rasa pahit sedikit manis ini muncul pada produk teh botol rasa original. Dari namanya aja original berarti dia masih belum banyak mengalami pada bahan baku aslinya yaitu teh. Teh ini memiliki kandungan polifenol yang mampu memunculkan rasa pahit pada teh. Selain itu, juga ada senyawa fenolik lainnya seperti saponin, tannin, dan alkaloid yang juga berperan pada pembentukan rasa sepat pada teh. Nah, terus juga ada kafein yang juga ikut berkontribusi pada pembentukan rasa pahit pada teh. Nah, untuk rasa manis disertai dengan aroma atau rasa melati itu muncul pada produk fresh tea dan teh kotak rasa mati. Nah, dari namanya aja dia udah ada penambahan rasa mati, sehingga di sini dia udah banyak penambahan gula, kemudian ada rasa melatinya yang menutupi rasa asli dari teh itu yaitu rasa pahitnya. Warna yang muncul pada ketiga teh ini yaitu mulai dari kuning keemasan hingga warna merah kecoklatan hingga gelap. Nah, untuk warna sendiri ini muncul karena teh ini mengandung katekin. Nah, katekin ini teroksidasi pada proses pengeringan hingga akhirnya menghasilkan teaflavin dan tearubigin yang akan menentukan warna pada teh ketika dia diseduh. Semakin banyak kandungan kedua ini, maka warna teh akan semakin gelap. Nah, teaflavin sendiri akan menghasilkan warna merah kecoklatan. Untuk tearubigin ini kuning keemasan. Perbedaan kekentalan pada ketiga teh ini disebabkan karena perbedaan jumlah bahan bakunya atau teh yang digunakan pada proses pengolahannya. Hal ini karena semakin banyak kadar teh yang ditambahkan, maka nanti produk yang dihasilkan akan semakin kental. Karena teh ini mengandung katekin yang pada saat proses fermentasi teh dia akan teroksidasi hingga membentuk ortoquinone yang memadat atau disebut teaflavin. Nah, teaflavin ini menjadi senyawa yang berkontribusi pada pembentuk kekentalan teh. Aroma khas yang muncul pada teh ini berasal dari oksidasi karotenoid yang menghasilkan senyawa mudah menguap. Selain itu juga ada minyak esensial yang juga berkontribusi pada aroma teh, yang ketika mengalami proses pengolahan, dia juga akan menciptakan senyawa aromatis baru lainnya. Untuk yang keempat, kita akan lakukan pengujian pada sampel dengan kategori rasa asam, yaitu dari perasan jeruk. Nah, di sini kita udah ngasih kode ke produk itu dengan kode 278, 289, dan yang terakhir ada 256. Aku akan mulai cobain dari si 278. Warna dan aroma aku sangat suka pada perasan jeruk lemon, di mana warna dia ini kuning cerah.
Untuk rasanya sendiri, aku agak suka pada jeruk lemon karena rasa asamnya ini masih bisa diterima oleh mulutku. Nah, secara overall, aku masih bisa menerima itu dari si jeruk lemon, itu cukup suka, dan yang agak suka jeruk nipis dan tidak suka jeruk limau, karena jeruk limau ini benar-benar sangat asam dan agak sepet. Rasa asam pada perasan jeruk ini disebabkan karena adanya kandungan asam sitrat pada masing-masing jeruk. Dan semakin tinggi kadar asam sitrat ini, maka tingkat asam yang ditunjukkan akan semakin kuat. Terlihat bahwa pada jeruk limau itu memiliki kadar asam sitrat sebanyak 8%, jeruk nipis sebanyak 6,15%, dan jeruk lemon itu sebanyak 5%. Dari sini terlihat bahwa jeruk limau ini memiliki kadar asam sitrat yang paling banyak, sehingga dia memiliki tingkat keasaman yang paling kuat. Warna yang muncul pada ketiga perasan jeruk ini itu mulai dari warna kuning pucat hingga kuning cerah. Nah, warna yang kuning ini disebabkan karena pada masing-masing jeruk ini mengandung senyawa flavonoid yaitu hesperidin, yang dimana dia akan menciptakan warna kuning pada perasan jeruk ini. Sehingga apabila semakin banyak jeruk yang diperas, semakin banyak perasan yang dihasilkan, itu semakin banyak kandungan hesperidinnya, sehingga warna kuningnya ini semakin kuat. Aroma yang muncul pada ketiga perasan jeruk ini yaitu berasal dari senyawa limonoid yang merupakan salah satu komponen kimia berupa terpen yang mampu menghasilkan aroma khas dan wangi dari jeruk. Terpen limonoid ini banyak ditemui pada kulit jeruk dan membran bagian dalam jeruk atau membran yang menyelubungi daging jeruk. Nah, terutama pada buah jeruk orange, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Kemudian yang terakhir, aku akan uji tingkat kesukaanku pada produk kategori rasa umami. Di sini kita menggunakan sampel snack dengan varian rasa rumput laut yang masing-masing telah aku kode yaitu ada 596, kemudian ada 595, dan yang terakhir itu ada 594. Nah, untuk masing-masing snack ini akan aku uji tingkat kesukaannya pada warna, aroma, rasanya, dan secara overall. Sekarang aku mulai cicipin dari masing-masing produk ini. Untuk warna aroma rasa, aku punya skor paling tinggi pada produk Potabi, di mana dia punya warna coklat kuning kemasan yang paling kuat, kemudian aroma serta rasa umaminya itu sangat keluar, apalagi ada varian rumput lautnya itu kerasa banget. Nah, untuk teksturnya dia itu gurih, renyah banget. Untuk secara overall, makanya aku paling suka pada produk Potabi. Rasa yang muncul pada ketiga produk ini yaitu rasa umami atau gurih, mulai dari cukup gurih hingga sangat gurih. Nah, rasa gurih atau umami ini disebabkan karena adanya penambahan asam glutamat pada proses pembuatannya. Asam glutamat ini merupakan salah satu contoh asam amino dari protein yang mampu menciptakan rasa gurih pada makanan. Dan semakin banyak asam glutamat yang ditambahkan, maka semakin tinggi tingkat kegurihan dari produk yang dihasilkan. Rasa gurih pada masing-masing sampel juga didukung dengan penambahan varian rasa pada snack ini, yaitu dengan rumput laut. Rumput laut di sini sangat mendukung untuk munculnya, menguatkan dari rasa pada masing-masing snack. Warna yang muncul pada ketiga produk ini itu mulai dari putih hingga putih kekuningan. Nah, warna putih yang mengalami kekuningan atau kecoklatan ini disebabkan karena terjadinya reaksi Maillard pada ketiga produk ini pada saat proses penggorengan, di mana reaksi Maillard ini merupakan reaksi yang terjadi antara gula-gula reduksi dengan asam amino. Warna kecoklatan yang muncul pada masing-masing produk ini juga dipengaruhi oleh komposisi dari penyusun produk ini, serta suhu dan lama waktu penggorengan pada saat proses pembuatan. Reaksi pencoklatan pada saat proses penggorengan ini dapat dihambat dengan cara kentangnya itu sebelum kita goreng itu kita rendam dengan kalsium hidroksida, di mana ini nantinya ion kalsiumnya itu justru yang akan berikatan dengan asam-asam aminonya sehingga mampu menghambat reaksi pencoklatan. Sedangkan untuk aroma sendiri pada masing-masing snack ini memiliki aroma yang berbeda. Pada snack taro dia tidak memunculkan aroma yang begitu kuat. Untuk produk Potabi dan lain dia memiliki aroma yang seimbang atau mirip-mirip lah, cuma lebih kuat untuk si Potabi. Aroma yang muncul pada ketiga snack ini disebabkan karena bahan-bahan yang ditambahkan pada proses pengolahannya, terutama dari varian rasanya sendiri yaitu dari rumput laut. Karena di sini aroma rumput lautnya itu sangat muncul, sangat kuat. Selain itu juga metode penggorengannya juga mempengaruhi munculnya atau kuatnya aroma yang keluar dari produk ini. Dengan metode deep frying itu mampu mengeluarkan aroma lebih maksimal. Uji hedonik ini kita lakukan seperti metode uji sensori lainnya. Terkhusus pada uji hedonik ini, kita akan menilai tingkat kesukaan kita terhadap suatu produk tanpa kita mengetahui dari mana sih asal produk itu, mereknya apa. Makanya pada uji hedonik ini kita lakukan dengan memberikan kode pada masing-masing sampel dengan 3 digit angka acak. Tujuannya agar data yang kita hasilkan tidak bersifat subjektif atau mengacu pada persepsi citra merek suatu produk. Data yang bersifat subjektif ini
ini dapat menyebabkan data yang kita hasilkan belum relevan dengan keadaan sebenarnya atau belum relevan dengan atribut sensori yang kita ujikan pada saat itu, sehingga nantinya belum bisa dijadikan dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Pada saat perpindahan sampel, kita harus membilas mulut kita dengan air putih, terlebih pada uji atribut sensori warna. Hal ini dilakukan agar mulut kita telah netral kembali, telah siap kembali untuk menerima rasa baru pada sampel selanjutnya, agar nantinya pada sampel selanjutnya tidak dipengaruhi oleh kesan rasa sebelumnya, serta meningkatkan akurasi dari uji hedonik yang kita lakukan. Pada uji sensori ini, terlebih pada uji hedonik yang kita lakukan, panelis ini memiliki pengaruh yang cukup besar pada saat pengujian, karena panelis ini yang nantinya akan memberikan informasi yang bersifat objektif berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap masing-masing sampel, sehingga data yang dihasilkan itu pure dari kepekaan, kesukaan dari panelis, sehingga panelis di sini harus dalam kondisi siap. Siap di sini memiliki artian bahwa panelisnya tidak dalam keadaan lapar, tidak dalam keadaan merokok, memiliki kepekaan yang normal, serta tidak dalam kondisi sakit, atau dia harus sehat, karena apabila sakit itu akan mengganggu kepekaan dari uji hedonik yang dia lakukan. Seperti misalkan dia lagi pilek, otomatis akan mempengaruhi bagaimana dia mencium aroma dari suatu produk. Kesalahan yang mungkin terjadi pada uji hedonik ini yaitu adanya data yang bersifat bias, atau datanya ini tidak representatif dengan data yang sebenarnya. Nah, data yang bias ini dapat muncul karena mungkin kita nggak melakukan teknis uji hedonis kita dengan benar. Mungkin kita lupa minum air putih setiap pergantian sampel, bahkan kita nggak memberikan kode-kode 3 digit angka pada sampel-sampel yang kita ujikan. Akhirnya akan berpengaruh terhadap data uji hedonik kita. Untuk mengurangi data yang bersifat bias ini, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti kita harus teknis analisis datanya harus sama, teknis pengambilan datanya harus sama, uji hedoniknya itu teknisnya harus sama pada masing-masing sampel, kemudian waktu pengambilan data atau uji hedoniknya harus sama, sehingga nantinya diharapkan datanya ini bersifat seragam, tidak ada perbedaan perlakuan pada masing-masing sampel. Kesimpulannya yaitu uji hedonik ini dapat menunjukkan tingkat kesukaan kita terhadap suatu produk.